Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan rute pipa dan pemilihan pompa. Oke, lanjut saja ke poin-poin yang dijelaskan dan dianalisis. Untuk yang pertama, kasus sistem pemompaan. Yang kedua, perhitungan kebutuhan head system. Yang ketiga, proses pemilihan pompa. Dan yang keempat adalah pengecekan kecukupan NPSH. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kasus sistem pemompaan. Untuk kasus sistem pemompaan yang pertama yaitu deskripsi kasus. Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan akan mengambil air dari sungai untuk dijadikan instalasi pengolahan air bersih untuk masyarakat sekitar yang berkapasitas 750 meter kubik per jam dengan mengambil air Bengawan Solo sebagai sumber air baku. Dibutuhkan perencanaan sistem pompa dan jalur pipa untuk mentransportasikan air baku dari water intake point ke reservoir sementara sebagai masuk ke fasilitas pengolahan. Yang kedua yaitu basis desain atau skema deskripsi kasus tersebut. Untuk surface dengan ketinggian 11 meter, rumah pompa dengan ketinggian 12 meter, dan reservoir sementara dengan ketinggian 11 meter. Untuk panjang L sectionnya yaitu 12 meter dan L discharge-nya dengan panjang 258,4 meter. Dan dapat disimpulkan untuk surface to pump house dengan panjang 26,83 meter dan beda elevasi 1. Dan untuk pump house to temporary reservoir dengan panjang 258,4 meter, beda elevasi negatif 1. Yang ketiga yaitu tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan. Untuk parameter atau variabel yang pertama yaitu percepatan gravitasi dengan nilai 9,80665. Yang kedua tipe fluida kerja yaitu air. Yang ketiga massa jenis fluida kerja dengan nilai 9,80665. Yang keempat viskositas fluida kerja dengan nilai 0,0007972. Yang kelima temperatur fluida kerja dengan nilai 30. Yang keenam tekanan atmosfer dengan nilai 101,3. Dan yang terakhir tekanan uap dengan nilai 4,243. Untuk tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan yaitu dengan menggunakan material carbon steel, kekerasan permukaan dengan nilai 0,05 dan debit aliran yang diinginkan dengan nilai 0,208. Untuk pembahasan yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan head system. Untuk perhitungan kebutuhan head system yang pertama yaitu perhitungan major loss. Untuk menentukan perhitungan major loss yang pertama menghitung bilangan Raynaud. Yang kedua menentukan jenis aliran air. Yang ketiga menghitung koefisien gesek. Dan yang keempat menghitung koefisien major. Untuk rumus K major sama dengan FL dibagi D. Untuk keterangan F sama dengan koefisien gesek, yang L panjang pipa, dan D sama dengan diameter. Untuk yang kedua yaitu perhitungan minor loss dengan rumus K minor sama dengan K kali N dengan ketentuan K sama dengan koefisien elbow atau komponen dan N sama dengan jumlah elbow atau komponen. Untuk yang ketiga perhitungan head loss dengan rumus head loss sama dengan total loss koefisien dikali V pangkat 2 dibagi 2G. Untuk keterangan total loss koefisien sama dengan K major ditambah K minor. V sama dengan V discharge, G sama dengan gaya gravitasi bumi.
Untuk yang keempat, perhitungan head system dengan rumus HPREC sama dengan Q kuadrat per 2G buka kurung 1 per A kuadrat distract dikurangi 1 per A kuadrat succession tutup kurung ditambah buka kurung Z4 dikurangi Z1 tutup kurung ditambah H head loss. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu proses pemilihan pompa. Yang pertama, pemilihan pompa. Di sini saya menggunakan involog diagram pabrikan Ebara Pump dengan kapasitas sama dengan 750 meter kubik per jam dan head system sama dengan 60,18 meter. Dari diagram diperoleh tipe casing 4NA5225 dengan ukuran pipa section sama dengan 250 mm dan pipa discharge sama dengan 200 mm. Yang kedua, penentuan ukuran impeller. Kita mengacu pada diameter discharge yang sudah kita tentukan sebelumnya. Saya menggunakan grafik impeller diameter 250 dikali 200 dengan tipe FS4NA. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan diameter impeller dengan nilai 488, NPSH required dengan nilai 4,5, daya motor 170 dan efisiensi 77%. Untuk pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengecekan kecukupan NPSH. Lanjut menentukan NPSH. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH-A lebih besar sama dengan NPSH-R, di mana A. NPSH adalah net positive suction head positif di sisi suction pompa. B. NPSH-A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. C. NPSH-R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Untuk rumus NPSH-A sama dengan PATM per rho G ditambah kurung buka Z1 dikurangi Z2 tutup kurung dikurangi head loss dikurangi PV per rho G. Untuk rumus NPSH-R, NPSH-A lebih besar sama dengan NPSH-R. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu tipe pompa yang digunakan adalah 4NA5225. Yang kedua, jika dioperasikan pada titik desain, pompa akan menghasilkan efisiensi 77% dan membutuhkan daya motor sebesar 170 kW. Yang ketiga, posisi inlet pipa di permukaan air masih memenuhi syarat kecukupan NPSH. Yang keempat, pipa suction dapat diperpanjang ke bawah permukaan air maksimum sejauh 3,7 meter untuk menjaga inlet pipa tetap di bawah permukaan air ketika muka air turun. Terima kasih. Demikian pembahasan materi melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.